Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, menghibur kami, agar kami boleh kuat dan tegar menghadapi kehidupan kami, hari-hari yang kami jalani pada hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 9. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jujur, hari-hari ini kita pasti mengalami gejolak karena COVID-19. Ada kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan, kebimbangan-kebimbangan, bahkan perasaan-perasaan yang tak menentu di hati kita. Sebenarnya perasaan itu muncul karena rasa ketidakmampuan kita dan ketidakberdayaan kita seakan-akan sulit mengatasi bencana ini. Dalam situasi yang serba tidak pasti dan penuh ancaman ini, apa yang menjadi andalan kita dan harapan kita? Bagaimana kita bisa merasa aman dalam situasi seperti ini? Ketika menghadapi tantangan dan serangan yang begitu hebat dari musuh-musuhnya, Daud tidak hancur. Dia tidak gentar dan dia tidak meragukan Allah sedikit pun. Ia pasti punya kunci hidup tegar dan kokoh menghadapi krisis itu. Yang pasti kita bisa perlukan ketika kita menghadapi badai yang saat ini melanda kita dan melanda negara kita. Agar tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Apa kira-kira yang dilakukan Daud? Kita akan belajar bersama dari Mazmur pasal 27. Yang pertama, saudara-saudara, yang dilakukan Daud, dia mencari Tuhan. Ayat 8 mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ketika ada bahaya yang mengancam, yang dilakukan Daud, cari Tuhan. Dia tidak mencari yang lain. Karena dia meyakini Tuhan satu-satunya jalan yang bisa mengatasi rasa takutnya dan rasa gentarnya
menghadapi beban hidupnya. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Berarti mencari perkenan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Sehingga dia mencari Tuhan dan tidak mencari yang lain. Keyakinan pemazmur ini kiranya meyakinkan kita dan kita sungguh-sungguh berkomitmen bahwa pertolongan manusia terbatas baik oleh daya, waktu, dan kemauan. Ayat 10 mengatakan, saat kesusahan datang, ingat dua sifat Tuhan. Dia sangat peduli dan dia mau menolong umatnya dan dia tidak akan menolong kita. Dan kita menantikan pertolongan Tuhan. Itu tegas dikatakan dalam ayat yang ke-14. Jadi saudara-saudara, saat ini apa yang kita harus lakukan? Stay at home. Yang kita lakukan adalah kita mengisi waktu kita dengan membaca firman Tuhan. Kita berdoa, kita cari Tuhan lewat firman dan lewat doa. Itu yang pertama, cari Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Ia meminta pertolongan kepada Tuhan. Selain dia stay at home, mencari Tuhan dengan membaca firman dan berdoa, dia menaikkan doa yang luar biasa. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta. Ada konsentrasi yang penuh. Dia tidak minta 2, 3, 4. Dia hanya minta 1. Yang dia minta adalah diam di rumah Tuhan seumur hidup menyaksikan kemurahan Tuhan. Apa artinya ayat itu? Coba kita teliti dengan baik. Doa yang dinaikkan oleh Daud adalah pertama dikatakan telah kuminta. Berarti telah selesai doanya. Yang kuingini berarti menunjukkan kehidupan doa yang terus menerus, yang intens yang dia lakukan. Jadi dia berdoa dengan terus menerus, tidak pernah berhenti. Dan apa permintaannya? Permintaannya, aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku menyaksikan keindahan, kesukaan, kenyamanan, kemurahan, dan kemanisan di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan aku bisa menikmati Tuhan dalam bait-Nya. Bait Allah adalah tempat kehadiran Tuhan. Berarti dia ingin mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena rumah Tuhan, bait Tuhan, di dalam bacaan kita yang dimaksudkan bukan wujud fisik, tetapi kehadiran dan penyertaan Tuhan atas umatnya. Jadi Daud ingin mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat dia nyaman, membuat dia aman, dan mengalami kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita belajar dari Daud. Meminta kepada Tuhan dengan tidak putus-putusnya, dengan intens. Memusat perhatian kepada Tuhan, bukan pada ketakutan atau kesulitan yang kita alami saat ini. Seperti Yesus berdoa, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tapi dia terus berdoa dengan tak henti-hentinya. Lalu malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan kepadanya. Dan dia sanggup menghadapi semua situasi tanpa gentar dan tanpa takut. Mari kita mengandalkan dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Bukan kepada ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Yang ketiga, percaya kepada pertolongan Tuhan. Ayat yang kelima. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Hasil permintaan doa Daud yang terus menerus. Tuhan akan melindungi di pondoknya di masa mara bahaya. Akan menyembunyikan di persembunyian dalam kemahnya.
akan mengangkat dia di atas gunung batu dalam kehadiran Tuhan. Jadi Daud percaya Tuhan akan melindungi dan menolong dirinya dari kepungan musuh-musuh. Ia menyadari Tuhan lebih besar dari segala musuh-musuhnya. Tuhan lebih besar dari kuasa-kuasa yang lain. Daud yakin akan mengalami kemenangan. Sehingga dia berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Mari kita sekalian sungguh-sungguh meyakini Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita dan melindungi kita dari segala kepungan mara bahaya saat ini. Yang keempat, keyakinan iman. Ayat yang pertama, dia mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara, ini adalah kata-kata iman yang diucapkan. Bukan kata-kata negatif. Kata-kata negatif akan membuat kita kalah dalam pertempuran. Kata-kata negatif membuat kita kalah dalam perjuangan. Malah melemahkan iman kita. Daud mengeluarkan kata-kata yang positif. Dia mengatakan Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapa harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kenapa aku harus gemetar? Jika Tuhan adalah terang, keselamatan dan benteng hidupnya, kepada siapakah dia harus takut? Tuhan sebagai terang melambangkan kehadiran Allah yang mengenyahkan kegelapan sekaligus memberi rasa aman. Keselamatan itu merupakan akibat dari perlindungan Tuhan. Tuhan adalah benteng menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh. Jadi Daud sangat yakin Tuhan mengenyahkan kegelapan, memberikan rasa aman dan melindungi dirinya dan sungguh-sungguh melindungi dengan kokoh dari serangan-serangan musuh. Jadi Daud bukan hanya percaya dalam hatinya, tapi dia berani mengucapkan kata-kata iman. Kata-kata positif, bukan negatif. Kata-kata negatif memperlemah diri kita. Itu sebabnya Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 menyapa kita agar tidak khawatir. Ini adalah langkah yang positif, bukan negatif. Mengapa Tuhan perintahkan supaya kita tidak khawatir? Karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dalam Matius pasal 6 ayat 25, Yesus berjanji bahwa Ia akan mencukupi kebutuhan hidup kita sehingga kita tidak perlu khawatir. Ayat 26, jika burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai manusia pasti Tuhan akan pelihara. Matius 6 ayat 28-30 mengatakan bahwa bunga bakung saja Tuhan hiasi, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan sungguh-sungguh melakukan perkara besar kepada kita. Dan Matius 6 ayat 27 mengatakan kekhawatiran tidak berguna, bahkan merugikan diri kita. Kerugian yang kita alami saat kita khawatir, yaitu apa yang kita khawatirkan, itulah yang bisa terjadi pada kita. Jadi kita diajak tidak khawatir, mengarahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi. Ketika seekor tikus dimasukkan ke dalam kandang, lalu diberi kawat, dan setiap hari tikus itu ditakut-takuti oleh seekor kucing selama 1 jam. Padahal kucing itu tidak bisa masuk ke dalam kandang itu. Nah, selama 3 bulan tikus tersebut lalu meninggal. Hasil diagnosa seluruh tubuhnya penuh dengan sel kanker. Saudara-saudara, kita diajak tidak takut dan tidak khawatir. Kita menghadapi semuanya itu. Itu sebabnya yang penting ikuti apa yang menjadi tugas kita. Untuk stay at home. Kita jaga kesehatan kita. Kita jaga kebersihan kita. Kita berbagi bersama dengan sesama kita.
kita bergandengan tangan berperang melawan corona ini. Mari sama-sama kita hadapi dengan aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.